Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah penyebaran serta kodifikasi Al-Quran dan hadis. Tentunya teman-teman sudah tahu kan apa itu Al-Quran dan hadis. Nah, setelah tahu tentang apa itu Al-Quran dan hadis, baiknya kita juga mengetahui sejarahnya juga. Nah, bagaimanakah sejarah penyebaran dan kodifikasi Al-Quran dan juga hadis? Teman-teman ingin tahu penjelasannya kan? Yuk kita sama-sama simak dulu penjelasan berikut ini. Sebelum masuk ke pembahasan tentang sejarah penyebaran dan kodifikasi Al-Quran dan hadis, saya akan mengulas sedikit tentang hakikat Al-Quran dan juga hadis. Yang pertama, apa Al-Quran itu? Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan sumber hukum utama bagi umat Islam. Dan yang kedua yaitu hadis. Hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan yang bersumber dari Nabi Muhammad. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah penyebaran dan juga kodifikasi Al-Quran dan hadis. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengumpulan dan penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, sejak zaman Nabi Muhammad, Al-Quran telah dikodifikasi atau dikumpulkan. Bahkan, Al-Quran juga telah ditulis dengan menggunakan metode imla atau dikte. Pada masa ini, Al-Quran ditulis menggunakan beberapa peralatan tradisional, seperti daun lontar, pelepah kurma, batu kapur, tulang belika, dan lembaran-lembaran kulit binatang. Nah, akan tetapi Al-Quran ini belum dijadikan satu mushaf pada zaman Nabi, karena Nabi Muhammad juga masih menerima wahyu. Kemudian, setelah pengumpulan dan penulisan Al-Quran di zaman Nabi Muhammad, ada juga pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar telah terjadi perang Yamamah yang mengakibatkan banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan. Dari sinilah muncul rasa khawatir sahabat Umar akan hilangnya sebagian besar ayat-ayat Al-Quran dari para penghafal yang wafat. Oleh karenanya, Umar bin Khattab memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang telah ditulis para sahabat di hadapan Nabi Muhammad untuk dijadikan satu, namun bukan untuk menulisnya kembali. Nah, selanjutnya setelah pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq, yang selanjutnya yakni penulisan dan penyebaran Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman ini barulah Al-Quran mulai dibukukan. Lembaran-lembaran ayat Al-Quran yang telah dikumpulkan pada masa Khalifah Abu Bakar disalin atau ditulis kembali ke dalam satu mushaf sehingga menjadi mushaf yang sempurna. Mushaf tersebut ditulis tanpa menggunakan titik dan baris, tetapi tetap memperhatikan perbedaan bacaan untuk menghindari perselisihan antar umat. Dan pada akhirnya, hasil penulisan tersebut, yang satu disimpan oleh Utsman bin Affan dan yang lainnya disebar ke seluruh negara-negara Islam. Selanjutnya, yakni penyebaran dan kodifikasi hadis. Yang pertama, kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis merupakan penulisan hadis Nabi yang dilakukan oleh pemerintah dan disusun menurut aturan dan sistem tertentu yang diakui oleh masyarakat. Untuk pertama kalinya, ide kodifikasi ini dikemukakan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Akan tetapi, oleh Umar tidak dilaksanakan karena dikhawatirkan akan mengganggu perhatian masyarakat dalam mempelajari Al-Quran. Maka dari itu, pada masa ini hadis tidaklah dibukukan dan hanya berupa perkataan dari mulut ke mulut dan diriwayatkan oleh perawi berdasarkan kekuatan hafalannya. Setelah kodifikasi hadis, kemudian yakni pengumpulan hadis. Di tahun 100 Hijriah,
Pada masa pertama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada para gubernur Madinah untuk segera membukukan hadis dari para penghafalnya, karena ditakutkan jika tidak segera dibukukan akan banyak hadis yang hilang terbawa mati oleh para perawi-perawi hadis, mengingat para perawi hadis semakin sedikit. Nah, yang terakhir yakni penulisan dan pembukuan hadis. Pada abad pertama belum ada penulisan atau pembukuan hadis karena adanya larangan oleh Nabi Muhammad SAW yang ditakutkan akan tercampur aduk dengan Al-Quran. Sedangkan pada abad kedua diadakan pembukuan hadis akan tetapi belum menyaringnya. Penyusunan hadis ini masih tercampur dengan fatwa para sahabat dan fatwa para tabi'in. Juga pada abad kedua ini tidak diadakan pemilihan bab-bab tertentu. Maka dalam kitab itu terdapat hadis-hadis marfu', hadis mauquf, dan hadis maqtu'. Nah, barulah pada abad ketiga pembukuan hadis dilakukan secara terpisah dari fatwa-fatwa tersebut. Akan tetapi mereka tidak memisahkan jenis-jenis hadis tersebut. Mereka mencampurkan antara hadis sahih dengan hadis hasan dan hadis dhaif dengan tidak menerangkan kesahihannya. Nah, itulah teman-teman pembahasan mengenai sejarah, penyebaran dan kodifikasi Al-Quran dan juga hadis. Nah, setelah kita sama-sama belajar mengenai sejarah Al-Quran dan juga hadis, sebagai umat Islam, tentunya besar harapan saya kita bisa lebih giat mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dan juga hadis. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.